Kali ini aku akan bahas 8 hal yang harus dihindari dalam berbisnis online. Khusus untuk pemula atau yang baru merintis online sangat diperlukan karena bisa menunjang kehidupan atau finansial yang lebih baik. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Nani Channel. Yeay. Oke guys, di video kali ini aku akan bahas tentang seputar bisnis. Bagi kalian penasaran, tetap pantengin terus ya guys. Kali ini aku akan bahas 8 hal yang harus dihindari dalam berbisnis online. Khusus untuk pemula atau yang baru merintis online sangat diperlukan karena bisa menunjang kehidupan atau finansial yang lebih baik. So, lanjut aja guys, kita ke materinya, yaitu 8 hal yang perlu dihindari sebagai bisnis online. Yang pertama itu baperan. Arti kata baperan, kalau kita mau membuat bisnis online atau baru merintis online shop, kalian nggak boleh baperan. Karena kalau kalian baperan duluan, kalian nggak akan bisa maju karena stuck di situ aja. Karena pola pikir kalian mudah tersinggung. Dalam bisnis online kita nggak boleh baperan karena itu istilahnya berjualan itu menebar manfaat, karena nggak semua orang itu bisa suka sama kita, bisa terus atau percaya sama kita. Makanya kita harus ada value atau nilai, harus ada effort nilai sebagai penjual online agar bisa dipercaya. Itu step 1. Langsung ke step kedua, yaitu hanya iseng. Maksud kata hanya iseng di sini untuk bisnis online itu hanya coba-coba. Kalian sebagai bisnis online hanya coba-coba, cuman istilahnya jualannya itu nggak serius, nggak ada niat atau mental untuk bener-bener maju merintis online-nya dari nol. Karena semua itu harus dibarengi niat jualan online, jangan cuma hanya iseng. Maksud kata hanya iseng yaitu jualan palu gada, palu jual gua ada. Itu berapa produk kalian jual, tapi itu bertahan cuma berapa hari. Bahkan kalian di saat orderan sepi, atau kalian kan biasanya online itu kadang rame kadang sepi, itu tergantung istilahnya pemasukan kita. Tapi kalau hanya orang iseng dalam memulai bisnis online, yaitu hanya coba-coba beberapa produk yang kiranya nggak laku, kalian udah stop di situ aja, dan di situ stuck di situ aja. Oke, kalian susah berkembang. Itu step kedua. Lanjut ke step ketiga. Step ketiga yaitu merendahkan diri sendiri. Arti kata merendahkan diri sendiri yaitu menyiakan bakat yang ada di diri kita. Karena bisnis online juga itu harus ada kemauan, gak perlu modal banyak, yang penting niat aja digeber. Insya Allah kalau kalian niat mau berusaha untuk bisa berpenghasilan per bulan atau per minggu, pasti ada jalan. Intinya kalian berusaha, berdoa, itu pasti insya Allah jualannya akan terus berjalan guys. Karena setiap jualan itu bertahap. Kita dari produk terkecil dulu. Kalau misalnya produk terkecil dengan harga tinggi,
atau kualitas profit yang menguntungkan, bisa-bisa dari produk yang kecil kita ngambil untung setidaknya 30% atau 40%. Kalau misalnya omset itu udah naik, kita ngambil untung profit lebih tinggi dari sebelumnya guys. Itu kalian harus mempunyai bakat, jangan sampai menyiakan bakat kalian atau merendahkan diri sendiri, karena itu sangat rugi. Lanjut ke step keempat, yaitu kalah dengan pencuri mimpi. Maksudnya kalah dengan pencuri mimpi atau impian kalian. Yang dilihat itu garis finish. Kalian maksudnya kalah dengan pencuri mimpi, karena semua orang mungkin nggak semua orang suka sama kita. Terkadang kalian cuman istilahnya lu mah nggak pandai kayak gini, kalian berperan. Kalian harus tunjukin kalau kalian mampu dalam berbisnis online. Maksudnya kalah dalam pencuri mimpi, yaitu kadang kita usaha, orang lain cuma lihat usahanya aja tanpa melihat progresnya. Kadang orang seolah-olah kayak nggak percaya kalau kita bisa merintis usaha dengan nol hingga besar nanti. Maksudnya kalau dengan pencuri mimpi, yaitu karena setiap keluarga kita, kalau kita membangun rintis usaha dari nol, dan mungkin kita mengeluarkan modal tinggi dan keluarga juga nggak setuju apa yang kita lakukan. Dalam arti kata, kita kalah dengan pencuri mimpi atau omongan dari keluarga kita yang tidak meyakinkan atau yang tidak percaya dengan hal-hal yang kita lakukan dalam merintis bisnisnya. Makanya kalian harus mengejar impian. Kalau kiranya hati kalian yakin, kalian maju untuk mulai berbisnis, tunjukkan pada mereka atau keluarga kalian bahwa kalian mampu dalam merintis bisnis hingga sampai besar nanti. Kalian harus disertai doa dan kemauan, insya Allah nanti berproses, jalannya mulus. Nanti ada hal-hal yang menghasilkan atau tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Step kelima, yaitu tidak bisa memprioritaskan diri. Arti kata memprioritaskan diri, kalau kalian mau memulai bisnis online, kalau kalian harus mempunyai prioritas. Arti kata catatan tersendiri, kalian itu seperti apa untuk bisa mencapai target yang kalian inginkan. Contohnya, kalian mau seminggu itu pendapatan omset misalnya 5 juta atau 1 juta dalam seminggu. Kalian buat perincian atau kalian buat laporan keuangan prioritas, kapan kalian harus iklan, kapan kalian harus promosi, kapan kalian harus menebar manfaat entah di sosial media, karena kan promosi itu macam-macam, ada yang soft selling, ada yang selling atau sales panel. Kalian harus mempelajari semua itu dari hal-hal yang pemula sampai hal besar atau digital marketing, karena bisnis online itu luas guys. Kita nggak bisa asal coba-coba. Kalian harus benar-benar pikirkan dulu untuk bisa memulai merintis bisnis dari awal hingga besar. Step ke-6, yaitu tidak bisa manajemen waktu. Dalam berbisnis kita harus punya manajemen waktu di saat kita bisa mencapai target sesuai yang kita inginkan. Arti kata manajemen waktu itu memprioritaskan mana yang harus didahulukan, mana harus yang diprioritaskan. Contohnya, di mana kalian promosi itu berapa jam sekali, ngatur waktunya gimana, laporan keuangannya gimana. Kalian harus benar-benar disiplin dalam waktu, karena kalian harus mempunyai niat yang kuat untuk bisa berbisnis, karena kalian harus juga berpuasa belanja, karena kalian kan kalau bisnis online biasanya nyetok barang, kalian butuh modal. Makanya dinamakan
dinamakan itu stop dalam berbelanja untuk bisa menyetok barang lebih banyak lagi, untuk bisa lebih memprioritaskan atau manajemen waktu yang lebih efisien dalam bisnis kalian. Lanjut ke step ke-7, yaitu tidak bisa beradaptasi dalam perubahan. Arti kata tidak bisa beradaptasi dalam perubahan yaitu namanya bisnis online itu ada perubahan di mana saat lagi turun-turunnya, di saat lagi naik-naik daunnya gitu, kalian harus bisa beradaptasi. Kalau misalnya omsetnya lagi turun, kalian harus introspeksi diri, kenapa nih bisa omsetnya turun. Kalian harus cari solusi, kalian harus bisa benar-benar optimal lagi. Mungkin promosinya kurang, mungkin beriklannya kurang, atau mungkin kalian tidak menyempatkan waktu yang lebih efisien, prioritasnya mungkin kurang, atau kalian sibuk dengan me time dengan keluarga kalian, promosinya berkurang, atau hal-hal yang berhubungan sama jualan kalian berkurang. Itu sangat penting karena dimanapun namanya bisnis online itu naik turun, kalian harus menyesuaikan perubahan. Jangan setidaknya kalian saat omset turun kalian ngedown, nggak ada semangat lagi. Kalian boleh di saat omset turun kalian refreshing dulu, cari udara segar dulu, jalan-jalan dulu, nanti itu akan merefreshkan otak kalian lebih baik lagi. Setidaknya kalau selesai jalan-jalan itu kalian harus fokus lagi untuk bisa mencapai target atau impian yang kalian inginkan. Lanjut ke step ke-7, yaitu tidak bisa mengatur keuangan. Dalam arti kata tidak bisa mengatur keuangan, dalam berbisnis itu harus bisa mengatur keuangan dalam mengelola stok barang, dalam mengelola pencapaian target, khususnya kalau pebisnis besar biasanya mempunyai karyawan. Nggak mungkin kan kalian mempunyai karyawan dengan hal yang tidak bisa berkembang. Kalian harus gaji karyawan dengan apa kalau bisnis kalian tidak bisa berkembang. Makanya yang perlu dihindari yaitu kita harus benar-benar memprioritaskan mana yang benar-benar harus diutamakan. Untuk gaji karyawan kalian harus benar-benar mengumpulkan effort atau nilai atau uang setidaknya melebihi dari gaji karyawan untuk bisa terus berlanjut dalam proses penjualan yang lebih meningkat. Kalian nggak pengen istilahnya punya karyawan pertama 1 untuk bertambah lagi 1, atau omset kalian terus bertambah dalam setiap bulan per tahun. Bahkan insya Allah kalau kalian benar-benar mau merintis bisnis online dengan cara yang lebih dalam fokusnya, karena semua itu harus ada niat, kemauan, serta keinginan, serta berdoa, karena semata-mata hanya Allah yang bisa mengangkat derajat kita untuk bisa mencapai semuanya. Kalian harus mempunyai ridho Allah, itu penting, karena bisnis online itu kalian harus benar-benar mulainya itu dari nol. Kalian harus mempunyai ilmu atau skill, kemampuan, cari tahu tentang hal-hal yang berhubungan dengan online. Kalau kalian nggak bisa ngiklan atau kalian sulit di sosial media atau marketplace, kalian cari tahu. Sekarang banyak sosial media guys, kalian harus pintar-pintar dalam merintis bisnis kalian. Setidaknya adalah pemasukan setiap hari atau per bulannya, karena itu sangat menunjang. Apalagi di kondisi sekarang, ekonomi sekarang menurun, kalian harus mempunyai prioritas. Kalian nggak ingin berpenghasilan di rumah saja meskipun kondisi sekarang seperti ini. Setidaknya kita membantu kita yang di rumah saja untuk bisa berpenghasilan bisnis online guys. Setidaknya kalau bisnis itu berjalan lancar, kalian tinggal duduk manis, itu bakal menghasilkan uang guys. Oke guys, segitu dulu penjelasan tentang 8 hal yang harus dihindari pebisnis online. Aku jelasin panjang lebar ya guys, karena itu pengalaman pribadi ala channel. Oke guys, jangan lupa di like,
di komen, di subscribe, karena subscribe itu gratis. Aku butuh dukungan support biar kalian tidak ketinggalan notif terbaru saat aku upload video. See you in next video, bye bye.